wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast terbaru kita di Milenial Berbicara. Nah, Aisyah kali ini ditemani oleh Kak Firda dan Kak Rida. Nah, sebelum kita sharing-sharing nih ya teman-teman, kita perkenalan dulu nih ya dari Kak Firda. Assalamualaikum Kak Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu baik. Pengalaman selama pandemi ini apa aja tuh kegiatan waktu masa sekolah? Oh, kalau masa sekolah ya lumayan banyak suka dukanya dan banyak dukanya juga sih emang, karena kita semua ngerasain ya gimana untuk cara beradaptasi dengan belajar online itu dengan susah payah. Kitanya harus materi harus nangkep gitu, mau nggak mau ya harus bisa nangkep gitu kan. Banyak banget kendalanya, tapi di samping itu ya saya harus bisa gitu, dan alhamdulillah diberi kemudahan untuk itu semuanya. Dan waktu masa sekolah ikut Rohis ya Kak? Iya benar, ikut Rohis. Rohis di mana aja tuh? Ada Rohis di sini di SMK Darul Maarif sebagai sekretaris, dan satu lagi di Rohis DKI Jakarta, dan alhamdulillah diamanahin sebagai bendahara. Pengalamannya apa aja tuh selama di Rohis tuh Kak? Di Rohis ya banyak suka dukanya ya alhamdulillah gitu, dapat ilmu yang tentunya dapat ilmu yang bermanfaat ya gitu kan. Rohis, terus kalau di Rohis Jakarta di Rohis DKI Jakarta itu kan kita menyangkup semua dan di daerah Jakarta dan sekitarnya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, Utara, sampai ke Pulau Seribu juga kita ada gitu di situ. Jadi lagi pandemi kayak gini bisanya kita pertemuan, ada rapat kerja atau apa, karena lagi pandemi gini kita semua lewat online juga gitu. Dan ada Kak Rida juga nih teman-teman. Assalamualaikum Kak Rida. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Selama pandemi nih masa sekolah apa aja kegiatannya? Semasa sekolah itu semasa waktu pandemi, kegiatannya sama seperti biasa, belajar online, kemudian mengikuti beberapa rapat-rapat, kegiatan-kegiatan sosialisasi. Dan teman-teman, ini dia juga ikut Rohis DKI juga ya Kak ya? Betul. Ya. Gimana tuh pengalamannya selama di Rohis? Kalau untuk di Rohis DKI Jakarta, sejauh ini pengalamannya sangat asik banget, menyenangkan, bisa mengenal mereka semua dari latar belakang yang berbeda-beda. Di sana kita selalu menanamkan solidaritas dan yang penting ukhuwah kita. Itu sangat berpengaruh sih dalam menjaga komunikasi dan persaudaraan kita. Dan itu di masa sekolahnya nih. Nah, alhamdulillah mereka itu udah lulus tahun ini ya Kak ya? Betul sekali. Waktu setelah lulus juga masih masa pandemi, itu dalam mencari kerjanya itu sulit tidak? Oh, dibilang sulit ya pasti sulit banget, bahkan dari belajar online ya, karena setelah lulus gue ya mutusin buat kerja gitu, cari kerja. Gue kira semudah itu cari kerja, dan ternyata ditambah di masa pandemi ini emang bener-bener harus ini harus itu, dan persyaratan kerja juga kayak nggak sesuai, maksudnya nggak apa yang gue pikirin gitu, nggak sesuai ekspektasi. Ternyata harus ada surat antigen atau surat vaksin yang harus dipenuhi semuanya gitu. Sedangkan waktu itu budget buat antigen aja gak ada gitu kan, kayak kita tuh mau kerja, kita itu mau ngelamar gini-gini, ternyata ya kayak gitu, susah banget. Ada untuk berpikir untuk usaha online tidak Kak? Oh pasti ada, karena dibantu sama ibu, didukung sama ibu untuk buka usaha, katanya daripada nanti nggak ada kegiatan, mendingan ya udah jualan aja. Ya alhamdulillah jualan, bisnis, kita ada bisnis kacamata, bisnis makanan, all shop gitu. Ya alhamdulillah apapun dijalaninya gitu, ikhtiar terus. Dan juga berdagang juga nggak perlu malu ya, soalnya kan sudah Rasul ya. Dan Kak Rida nih, setelah lulus apa aja nih kegiatannya? Kegiatan setelah lulus itu pasti banyak banget ya. Di samping gue memilih untuk bekerja dulu, pasti kan sama yang tadi Firda bilang, itu nggak mudah untuk bekerja, apalagi di masa pandemi seperti ini mencari pekerjaan. Tapi dengan segala proses yang dilalui, dengan segala perjuangan yang kita
yang kita lalui, kita mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk saat ini gue udah bekerja, kemudian kesibukan gue selain bekerja yaitu gue mengikuti seminar-seminar online dan mengikuti aktivitas-aktivitas di grup komunitas gue. Usaha online juga tidak, Kak? Untuk usaha online belum kepikiran, cuman emang ada planning sih nanti gitu. Cuman untuk sekedar membantu teman gue untuk promosi dan sesuai ini gue bisa bantu kok. Endorse ya. Boleh tuh nih Kak Firda endorse Karida. Nah, Kak Firda nih. Kak Firda selama ngajar ini ada apa kendalanya tuh? Oh iya, sebelumnya ya selama melewati proses melamar kerja sana sini nggak tahu, ditolak, sampai pernah ada titik dimana ya udah deh nanti aja gitu, pasti nanti Allah bantu, dan akhirnya qadarullah, masya Allah banget ya, yang gue impikan ya Allah kasih gitu amanah itu gitu. Sekarang ngajar di bimbel Khadijah di dekat rumah. Alhamdulillah. Iya, sebagai pengajar, mengajar anak-anak TK dan SD, dan ngajar TPQ juga kalau sore selama setiap hari gitu, setiap hari sekolah. Ya alhamdulillah bertemu sama anak-anak yang tiap harinya bikin seneng pasti, dan ngadepin itu juga nggak mudah karena karakter anak-anak itu tuh beda-beda. Ada yang harus dibilangin pelan-pelan, ada yang nanti dia juga berhenti sendiri, maksudnya kayak main gitu nanti juga berhenti sendiri ya, beraneka ragam. Nah dari situ kita juga diuji kesabarannya, yang nantinya namanya anak-anak kan perkembangan cara ininya juga beda-beda berpikirnya juga. Ada yang mohon maaf, ada yang sampai kita harus sabar, ada yang bacanya juga lama, ada yang pemahamannya lama, tapi itu semua ya insya Allah nanti ke depannya bisa. Iya, apalagi kalau misalnya kerjaan sekarang tuh ada apa ya, kayak nggak boleh berkerudung panjang, harus berbuka hijab. Itu gimana tuh pendapat Kak Firda? Iya, karena sebenarnya juga kan udah pernah kayak dari sebelum lulus sudah kayak ya Allah pernah berdoa kayak ya Allah berikanlah hamba pekerjaan yang Kau ridhoi gitu. Kayak udah ngelamar di sana sini belum diterima, mungkin emang benar yang apa yang nggak baik, apa yang menurut baik buat kita itu belum tentu baik buat Allah gitu. Sedangkan apa yang nggak baik buat kita itu benar-benar baik emang buat apa menurut Allah gitu. Dan itu udah pernah gimana mikirin gimana ya ke depannya, sedangkan di sana pakai kerudungnya pendek gitu. Sedangkan perintah Allah itu kan untuk menutupi gitu, kayak mikirin juga ditawarin sama orang, mau nggak kerja di sini, lihat dulu pakaiannya, aduh begini lagi pakaiannya, ini gimana ya Allah, ini caranya gimana gitu. Dan akhirnya semua itu nggak lulus, kesana sini nggak lulus, dan ada orang yang manggil buat ngajar ya. Alhamdulillah kalau ngajar itu kan pakaiannya di situ juga emang ngajar TPQ ya, pasti pakai gamis gitu, kayak alhamdulillah ya Allah, ini mungkin jawaban dari Allah gitu yang sesuai gitu, kayak alhamdulillah Allah permudah semuanya gitu. Kalau pendapat Karida nih, apa tuh? Pekerjaannya tuh ada aja syaratnya, harus buka hijab atau berkerudung pendek, baju di crop. Nah, kalau menurut Karida gimana? Kalau menurut gue itu pribadi, kalau misalkan lu deket sama Allah, lu tahu apa yang perintah Allah apa yang Allah bolehin sama yang enggak Allah bolehin, otomatis lu akan milih yang Allah bolehin, dan lu akan meninggalkan semua yang Allah haramkan gitu kan. Kalau menurut gue gitu. Terus juga balik lagi sama yang Kak Firda sampaikan, itu tentang bagaimana cara kita yakin aja sih sama Allah. Jadi kalau misalkan kita yakin sama Allah, otomatis Allah bakal kasih ke kita lebih dari apa yang kita inginkan itu. Gue pernah waktu itu gue masuk di salah satu perusahaan, kemudian perusahaan itu taruhlah dia keuangan bank gitu ya. Nah kemudian otomatis keuangan itu kan ada sedikit macamnya riba gitu ya. Oke. Dari situ gue mulai belajar. Itu gue dapet training 3 hari kalau nggak salah, 3 hari. Kemudian di situ
pas waktu training itu gue berdoa sama Allah, gue yakinin sama Allah, gue bilang ya Allah, kalau misalkan ini memang bukan jalan saya, bukan jalan hamba, tolong kasih kerjaan yang bagus, yang lebih dari ini. Karena gue tahu di situ posisinya, kalau misalkan lo udah tahu nih apa yang nggak boleh sama Allah nih, tapi lo tetap jarus gitu, tetap nerobos aja lah, pasti itu akan bahaya buat lo. Itu kan semacam ada perintah larangan gitu kan dari Allah. Kalau misalkan lo udah fix ini nggak boleh dilewat jalur aman, oke, gue putar arah gitu. Kalau gue orangnya gitu sih. Terus akhirnya di keempat hari itu gue udah mulai kerja. Di situ gue dapat berita dari atasan gue yang supervisor yang gitu, yang nanganin gue. Dia bilang, maaf ya, untuk besok dan seterusnya kamu dirumahkan dulu. Karena di sini pegawainya gitu nggak jadi mengundurkan diri. Gitu. Dan di situ itu entah gue merasa fix ini banget jawabannya gitu loh. Yang tadi gue bilang itu soal yakinnya lu sama Allah, sama apa yang ketetapan yang sudah Allah kasih tuh, kalau udah yakin pasti ada aja gitu jalannya. Dan di situ gue seneng aja gitu, gue senang. Kemudian gak lama dari situ gue dapet panggilan lagi. Alhamdulillah. Dan itu sih yang bikin gue, oh iya, lagi-lagi gue bersyukur. Itu bukan masalah tentang di sini lebih enak, di sini lebih nggak enak gitu. Ini tentang bagaimana cara lu memikirkan suatu permasalahan dengan balik lagi ke apa yang Allah tuntun, ke apa yang Allah perintahkan gitu. Terus juga gue punya pengalaman lagi nih sebelum gue masuk ke bank itu. Iya. Kalau tadi kan kita bahas tentang riba ya. Kalau di sini ini gue kerja waktu itu di PT. PT itu kan shiftnya ada 2, ada pagi dan malam. Kalau lu masuk pagi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, dan itu istirahat di jam 12 siang. Dan itu istirahat itu jam 12 siang sampai jam 1. Di situ nggak boleh untuk kayak keluar ke kamar kecil gitu kan, untuk sekedar buang air kecil dan yang lainnya. Cuman emang ada batasan sesuai dengan target, sesuai dengan target apa, jadi semacam kayak gaji lu sesuai dengan target lu gitu loh. Kalau lu lama ya gaji lu juga sedikit. Oke, gitu. Kemudian gue berpikir waktu itu, sedangkan gue bisa sholat di rumah aja subuh dan zuhur doang, asar, maghrib dan isya mau nggak mau gue kodo kan. Sedangkan waktu itu gue tanya ke ustadz, bukankah untuk di kodo itu semacam dengan perjalanan yang sekian kilometer? Lalu bagaimana dengan yang ini? Ustadz menyarankan gue untuk ya udah, kalau kamu udah tahu apa yang kamu lakuin gak sesuai dengan hati nurani kamu, ya kamu tinggalin, apa susahnya? Ustadz bilang kayak gitu ke gue. Akhirnya gue mikir, bener juga apa yang Ustadz bilang. Di situ ya udah, akhirnya gue fix untuk mutusin keluar, walaupun itu gue bertentangan banget sama keluarga gue. Waktu itu posisinya gue baru lulus, kemudian karena gue nggak ngapa-ngapain, free 1 bulan itu, kalau nggak salah itu liburan anak sekolah gitu deh, kalau nggak salah. Kemudian ya daripada gue ngapa-ngapain, ya gue ngambil di situ. Terus karena gue tahu kehidupan PT itu agak keras ya, agak keras, agak toksik juga. Akhirnya gue memutuskan, ya udah deh, gue terima aja resikonya, walaupun gue bertentangan sama keluarga gue waktu itu. Dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah semuanya clear gitu. Alhamdulillah. Iya. Nah, pendapat kalian berdua nih, karena kan suka banyak tuh yang bilang ya, wanita ujung-ujungnya dapur. Nah, pendapat Firda ini setuju nggak? Iya, emang benar wanita ujung-ujungnya dapur. Cuman ya wanita itu kan ada tanggung jawab, nanti setelah nikah dia bakal punya anak dan ngedidik itu anak-anaknya semua. Kalau misalkan anaknya baik, berarti dari pendidikan dari ibunya, karena guru madrasah yang pertama itu adalah ibu. Kalau misalkan ya tadi dibilang ujung-ujungnya dapur juga, ya emang itu tugas sudah wanita gitu kan, untuk melayani suaminya dan anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk
pendidikan tinggi ya itu ya bagus gitu kan, karena semakin banyak ilmu dan itu nanti ilmunya bakalan dituangin ke anaknya, cara pengajarannya nanti gimana gitu, supaya anaknya juga menjadi anak yang generasi yang lebih baik dan mungkin bisa jadi generasi Islam yang lebih baik gitu menurut gue. Ngapain sih kerja ujung-ujungnya dapur gitu Iya. kan. Kalau kerja tuh gimana? Kalau kerja ya karena juga wanita harus bisa mandiri gitu kan, nggak bisa juga kalau misalkan cuma di rumah gitu aja. Kita harus ada pengalaman sebagai wanita juga, bukan makhluk yang lemah, enggak, kita bukan kayak gitu maksudnya. Cuman kita harus ada pengalaman, ada ini, terus pengalaman guru terbaik, bener kan? Iya, bener. Pengalaman guru terbaik ya, kita harus cari pengalaman kayak gini-gini. Nanti kalau misalkan kita tiba-tiba nikah, kita belum kerja atau apa, belum ada bekal apapun, kalau misalkan suatu hari ngalamin yang masalah atau ujian yang itu nyangkut pautin sama ada pun kerjaan atau apa namanya yang lain-lain, kalau misalnya kita bisa ngadepinnya, oh ya kemarin kan udah ada pengalaman kayak gini, jadi insya Allah diselesainnya kayak gini. Mantul sekali. Kalau menurut Kak Rida nih, gimana pendapatnya? Terus ngapain sih kerja orang-orang cewek? Ujung-ujungnya dapur gitu kan, gitu. Gimana? Itu gue setuju sama yang Firda bilang, karena kan kita butuh, perempuan juga kan pasti punya batas yang harus dilewati ya. Iya. Batas kemampuan kita kan setiap perempuan juga kan berbeda-beda. Perempuan itu kan bebas memilih sebenarnya, dia mau bekerja ataupun nanti akan mau menjadi ibu rumah tangga kan itu seterah dia. Life is choice-nya dia gitu. Gue setujunya sama Firda itu karena menambah pengalaman juga sih, karena kan untuk bisa menjadi seorang ibu nantinya otomatis kan kita harus punya pengalaman untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak kita kayak gimana sih kehidupan bekerja gitu, ya kan. Dan dulu gue berpikir kerja itu enak gitu loh. Kerja itu enak, duduk di bawah AC dengan laptop, dengan segala macam tempat yang enak gitu, fasilitas yang enak. Cuman setelah gue jalanin juga kehidupan kerja juga agak sedikit tantangan juga ya. Keras, buat kita sendiri. Jadi lebih banyak belajar sih buat nambah pengalaman nanti biar di-share ke generasi selanjutnya gitu. Nah, sekarang tuh kan masih masa pandemi. Nah, sekarang tuh kata udah sedikit normal ya, sedikit normal. Alhamdulillahnya. Nah, ini akan ada pandemi lagi nih katanya. Akan ada PPKM lagi maksudnya ya. Nah, gimana nih pendapat Kak Firda? Udah sedikit normal ya kan? Biasanya naik angkot 5 orang, jadi 10 orang. Iya. Gimana ya, nih? Kayak gitu pasti ya, mau kemana-mana juga susah. Tapi emang sih mungkin udah kayak gini, udah kayak normal kayak biasa. Cuman ada aja gitu yang masih nggak patuh prokes gitu. Seharusnya meskipun ini udah tambah sedikit, kenapa nggak dipatuhin tetap aja? Karena kan udah kebiasaan kita kayak gini, pakai masker kemana-mana untuk selalu hidup bersih, kayak gitu sih kalau menurut gua ya. Kalau misalnya mau ada varian baru lagi corona ya kita juga harus siap-siap gitu, entah itu benar atau enggak ya, gimana aja kita cara hidup berdampingan dengan dia lagi gitu, maksudnya dengan virus itu lagi ya. Semoga aja kita selalu dilindungi sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana nih Kak Firda, Kak Rida? Gimana pendapatnya nih akan ada PPKM lagi di tahun baru ya, pas tahun baru ya pokoknya. Baru, pas banget. Sampai libur-liburannya ya kan, ada aja. Kalau untuk pastinya sih, gue nggak bisa pendapat ya kalau untuk misalkan gimananya gitu. Cuman emang pandemi ini kan nggak bakalan hilang dengan gitu aja gitu kan. Mau nggak mau informasi yang ada ya dari pemerintah pastinya, mau nggak mau kita sebagai warga negara yang mengikuti aturan pemerintah ya mengikuti saja. Kalau gue gitu sih. Gitu ya. Kalau misalnya kalian berdua nih ditawarin suatu kerjaan, gajinya besar, tapi kalian harus ninggalin syariat Islam gitu, kayak harus boleh berkerudung tapi nutupin dada seadanya gitu, kayak harus baju di crop gitu, gimana? Ya. Tapi dalam masa sama kendala keuangan tuh kita butuh gitu, gimana? Ya apa ya, ya insya Allah sih masih tetap harus
berdoa, kita terus berdoa dan berdoa. Kalau emang minta petunjuk sama Allah, meskipun kita lagi bener-bener keadaan kita nggak punya uang dan itu gaji emang kayak tergiur, pokoknya jangan kayak nanamin prinsip ya, semoga aja jangan sampai tergiur gitu. Terus minta petunjuk, ya Allah gitu kan, semoga berikan pekerjaan itu yang Allah ridhoi, kembali lagi yang Allah ridhoi pastinya, karena kan kita hidup di dunia ini juga beribadah tujuannya juga gitu kan, udah diatur sama syariat Islam gitu tentang gimana ya. Semoga aja yang jangan tergiur gitu, nggak apa-apa rezeki sedikit asal itu berkah, yang penting itu berkahnya gitu dari Allah. Pasti kalau misalnya berkah semua tercukupi. Iya gitu. benar-benar, asal kita selalu bersyukur aja Iya, selalu ya. bersyukur pastinya itu nomor satu Itu bersyukur. betul. Kalau Kak Rida gimana? Ya enggak sih, Enggak gimana? Nolak. Tapi kita butuh nih keuangan gitu. iya kalau butuh kan masih ada cara lain untuk bisa kayak searjen-arjennya kehidupan gitu ya, keuangan gitu. Mau nggak mau kan pasti ada cara lain untuk bisa membantu tutup itu gitu loh. Kalau misalnya ada nih teman-teman ya kan, teman-temannya misalnya teman-teman ada yang gaji gede, kayak Fir lu ngapain sih gitu kerja kayak gitu gajinya dikit gitu, apa yang harus ditanggepin tuh? Pernah sih, bahkan bukan pernah, emang sering terjadi. Sering, gitu. oh. Sering banget ditanya, udah kerja di sini aja nggak apa-apa, biar lu pendapatannya nambah kayak gitu. Terus kayak misalkan, aduh dalam hati ya Allah ini emang mungkin ujian hati juga gitu kan, namanya juga hidup penuh ujian. Kayak ya udah biarin aja, dan ibu juga pesen sama gue kayak udah nggak apa-apa meskipun gaji segitu ya, asalkan kita selalu bersyukur dan mudah-mudahan itu berkah gitu. Daripada rezeki banyak melimpah tapi itu nggak sesuai syariat, kan nanti semua bakal dipertanggungjawabkan. Iya benar, Lebih baik setuju. sama insya Allah sama Allah yang sama yang Allah ridhoi dibanding yang dunia. Karena semua pasti Allah bakal cukupi, karena Allah udah ngasih kita rezeki sekian, tergantung kita gimananya gitu. Iya benar sih. Kalau Kak Rida pernah digituin? Pernah sih, cuman ya anggap angin belaka aja sih kayak gitu mah. Mau nggak mau pasti dalam apa ya namanya circle kita juga kan pasti kan dia dapat yang segini, kita dapat segini, selalu ada perbandingan antara yang satu dengan yang satu, selalu ada kayak semacam kalau dia di atas kita juga semacam kayak menghasutan gitu lah. Jadi cuman ya balik lagi sih ke prinsip hidup lu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Itu kan prinsip itu kan apa yang ada di dalam diri kita, dan dari prinsip itu melahirkan apa pilihan kita ke depannya. Iya, kan pasti setiap orang tuh prinsipnya Iya, beda-beda. betul. Karena kita nggak ngikutin prinsip orang terus, kita punya diri sendiri, terus punya pendirian diri sendiri gitu. Biarin orang lain mau ngomong apa, kita mah ya udah gitu. Karena juga dalam satu lingkungan kan kita berbeda-beda. Ada yang cara berpikirnya kayak gini, kita gimana, sudut pandang mereka sama kita beda-beda. Iya benar-benar. Kayak tapi pernah nggak sih kayak ngeliat wah dia sukses gitu, dia gajinya gede gitu, kita kapan kayak gitu? Pernah berpikiran seperti itu nggak? Ya pernah sih kayak gitu ya. Dibilang pernah ya, kita tiba-tiba ada aja, ih dia juga enak ya. Oh tapi kembali lagi kayak astagfirullahaladzim gitu. Bukan masalahnya dia kita lebih baik daripada dia, enggak gitu kan. Cuman kan cara berpikir orang juga beda-beda, sudut pandangnya kembali lagi sudut pandang beda-beda. Mungkin emang dia jalannya kayak gitu, emang udah takdirin Allah kayak gitu. Kita takdirnya kayak gini sesuai takdir kita. Ya sebagai manusia kita ya pasti ada aja gitu kan yang namanya bisikan-bisikan yang gitu. Ya udah kita biarin aja, namanya juga udah takdir gitu. Udah Allah kasih itu, kita jalani ini, dia kayak gitu. Terkadang menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu lebih sulit sih memang daripada kayak semacam melihat kesuksesan orang lain. Tapi dalam proses penerimaan ini pasti itu selalu ada akhir yang selalu menyenangkan dan happy gitu, pasti itu. Dan cara menerima itu pasti dengan cara kita menyadari apa aja yang sudah Allah berikan kepada kita, dan itu harus benar-benar dijaga dengan cara bersyukur. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan ke MC. Dan ini nih mau nambahin
proses. Iya. Proses. Dari proses menerima itu kayak di situ lu bakal dapet apa pelajarannya. Selama ini lu nerima apa yang nggak lu mau, tapi Allah kasih yang lain gitu, yang di luar ekspektasi kita. Mungkin itu bisa jadi lebih berat, tapi di balik itu semua pasti Allah bakal permudah gitu kan. Pasti kalau misalnya ada masalah pasti ada jalan keluarnya, itu pasti. Dan itu kayak gue ngejalanin prosesnya kayak ya Allah berat gitu kan, cuman kayak ya udah jalanin aja, namanya udah jalan lu gitu, udah takdir, pasti semuanya ada jalan keluarnya. Dan emang itu akhir-akhirnya bener-bener indah. Kira-kira mau kasih pesan apa nih untuk teman-teman yang nonton di rumah untuk Kak Firda? Kita mulai dari Pesannya ya jangan berputus asa, tetap kejar. Selagi itu nggak melanggar syariat ya insya Allah boleh aja dijalanin gitu. Tetap semangat terus, jangan nyerah, kalian hebat. Itu sih. Dan Kak Rida, pesan-pesannya apa nih buat penonton yang di rumah? Untuk teman-teman yang akan lulus dan lulus tahun ini, gue berharap apapun perjuangan yang lu lagi perjuangkan sekarang, yang penting lu jangan menyerah, itu aja sih. Dan lu harus yakin dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu semakin lu yakin sama apa yang Allah nanti berikan ke lu, itu akan semakin besar apa yang akan Allah kasih ke lu. Itu aja sih. Jadi jangan putus asa aja. Thank you teman-teman yang udah nonton di rumah, dan semoga berkah buat kalian berdua ya. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih udah bersharing-sharing dan Iya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, subscribe video ini karena akan ada video-video yang menarik selanjutnya di Ikamat TV ini.